Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke belajar, kita menyanyikan lagu satu jari kanan dan satu jari kiri ya. Ya, Bu. Oke, mulai 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung menjadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung menjadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung menjadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung menjadi delapan, jadilah telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung menjadi 10, marilah belajar. Baiklah Nana, apakah ada yang ingat pembelajaran kita kemarin? Ingat, Bu. Tentang apa tuh? Jenis-jenis benda, Bu. Iya pintar, apa saja jenis-jenis dari benda itu? Ada padat, cair, dan gas, Bu. Oh bagus anak-anak, lalu apa saja sifat-sifatnya? Benda padat memiliki sifat yang bentuknya padat, tidak menyerupai wadah, menempati ruang, memiliki volume yang tetap. Baik, apa contohnya itu? Kertas, logam, kayu, dan lain-lain. Iya bagus, selanjutnya yaitu ada benda cair, sifatnya yaitu memiliki bentuk yang tidak tetap, selalu. berubah-ubah, menyesuaikan wadahnya, memiliki volume yang tetap. Oke, contohnya? Air, minyak, oli, dan lain-lain. Iya pintar, yang terakhir ada benda gas, sifatnya yaitu? Terdapat di segala tempat, mengisi seluruh ruangan, menempati, tidak memiliki volume. Contohnya? Asap, oksigen, dan lain-lain. Masya Allah, luar biasa anak-anak ibu. Semuanya sudah paham dan masih ingat pembelajaran yang telah kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tema 7 yaitu peristiwa di dalam kehidupan. Subtema 1 yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Judul kita belajar hari ini yaitu peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Yang kedua yaitu dengan melihat video pembelajaran yang berbasis kearifan lokal, siswa dapat lebih memahami tentang peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia serta mengetahui kearifan lokal yang ada. Baik anak-anak, apakah kalian tahu negara kita dahulu pernah dijajah oleh bangsa asing? Tahu. Ayo, bangsa apa yang menjajah negara kita? Belanda, Bu. Betul sekali. Belanda merupakan salah satu bangsa Eropa yang pernah menjajah negara kita. Apakah kalian tahu apa penyebab bangsa Eropa menjajah negara Indonesia? Tidak tahu, Bu. Oke, tidak tahu ya. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Apakah anak-anak tahu ini gambar apa? Tidak tahu, Bu. Ini merupakan gambar rempah-rempah. Nah, rempah-rempah inilah yang menyebabkan bangsa Belanda atau bangsa Eropa datang ke Indonesia. Rempah-rempah ini merupakan salah satu kekayaan alam dari negara Indonesia. Rempah-rempah menjadi komoditas yang paling dicari oleh bangsa-bangsa Barat, yaitu bangsa Eropa. Nah, anak-anak silakan baca teks peristiwa kedatangan bangsa Eropa berikut ini. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1911. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada 1596. Bagus. Selanjutnya silakan Lala. Faktor-faktor pendorong penjajahan samudra antara lain sebagai berikut. 1. Adanya keinginan mencari kekayaan gong. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas gong. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri, obat-obatan, dan bumbu masak. 2. Adanya keinginan menyebarkan agama Protestan. Selain mencari kekayaan dan tanah penjajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. 3. Adanya keinginan
dengan mencari kejayaan glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Bagus. Selanjutnya, Sispi. 4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dalam teknologi berkembang pesat, contohnya seperti berikut. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. 2. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan senjata yang digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman banyak laut dan sebagainya. 3. Ditemukan kompas. Kompas digunakan sebagai menunjuk arah sehingga para penjajah tidak lagi bergabung pada kebiasaannya alam. Untuk menentukan arah biasanya mereka berpedoman pada bintang sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan baik siang maupun malam. Nah, anak-anak, jadi bangsa Eropa datang ke Indonesia itu pertama kali pada tahun 1511 oleh bangsa Portugis. Kemudian dilanjutkan oleh bangsa Spanyol pada tahun 1521. Oke. Kemudian dilanjutkan oleh bangsa Inggris dan yang terakhir bangsa Belanda. Nah, Ibu mau nanya nih, apakah kalian tahu kapan Indonesia itu merdeka? 17 Agustus 1945, Bu. Iya, Indonesia bebas dari penjajahan bangsa Eropa atau merdeka itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya kita lihat video pembelajaran yang Ibu tampilkan ini ya. Sebentar. Ingat ya Siswi dan Lala, kalau belajar itu tidak boleh ngobrol. Nanti kalian tidak mengerti dengan materi yang Ibu sampaikan. Ya. Baik, sebelum Ibu melanjutkan videonya, kita menyanyikan lagu Ini Namanya Dari Apa untuk mengetahui hal-hal yang tidak boleh kita lakukan pada saat belajar. Oke anak-anak? Iya, Bu. Oke, Siswi dan Lala akan maju. Cepat. Mulai. Ini namanya dari apa? Ini namanya dari jempol. Apa kata si jari? Jempol kalau belajar tidak boleh ngobrol. Ini namanya dari apa? Ini namanya dari telunjuk. Apa kata si jari? Telunjuk kalau belajar tidak boleh ngantuk. Ini namanya dari apa? Ini namanya dari tengah. Apa kata si jari? Tengah kalau belajar tidak boleh lengah. Ini namanya dari apa? Ini namanya dari penting. Apa kata si jari? Manis kalau belajar tidak boleh nangis. Ini namanya dari apa? Ini namanya dari kering. Apa kata si jari? Kering kalau belajar tidak boleh kuning. Oke, lain kali jangan ngobrol lagi ya. Silakan duduk. Baik anak-anak, apakah kita bisa melanjutkan videonya? Bisa, Bu.
anak-anak, apakah ada yang bisa menyimpulkan isi video tadi? Bisa, Bu. Oke, silakan. Bangsa Eropa datang ke Indonesia, yaitu Portugis pada tahun 1511. Lalu bangsa Spanyol pada tahun 1521. Lalu bangsa Belanda pada tahun 1958. Dan bangsa Inggris pada tahun 1811. Adapun faktor penyebab kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yaitu mencari kekayaan, dan menyebarkan agama. Lanjut. Adapun kerajaan yang ada di Riau adalah kerajaan Siak Sri Indapura. Kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Ahmad Shah untuk menyerang Aceh. Adapun peninggalan kerajaan Siak antara lain rumah sisa Kertani, mahkota kerajaan, Marian Buntu, cermin Suri, Grafo Komet, patung Ratu Hermina, dan lain-lain. Bagus anak-anak, Ibu tambahkan sedikit ya. Bangsa Eropa itu pertama kali menjajah bangsa Indonesia adalah bangsa Portugis pada tanggal 1911. Oke, tapi kemudian diusir oleh rakyat Maluku karena bangsa Portugis memonopoli perdagangannya serta ikut campur dalam urusan kerajaan. Selanjutnya yaitu bangsa apa? Spanyol. Oke, pintar. Spanyol itu datang pada tahun 1521 ke Maluku, tapi kemudian berhasil diusir oleh bangsa Portugis karena adanya perjanjian Saragossa. Selanjutnya bangsa apa lagi? Inggris. Belanda dulu. Belanda itu datang ke Indonesia pada tahun 1958. Awalnya datang hanya untuk berdagang, akan tetapi lama-kelamaan bangsa Belanda ingin menguasai Indonesia. Nah, selanjutnya itu menerapkan sistem VOC di Indonesia ini. Karena sistem VOC inilah negara Indonesia melakukan perlawanan terhadap Belanda, yang akhirnya Indonesia itu berhasil mengusir bangsa Belanda. Selanjutnya yang terakhir baru bangsa Inggris. Iya. Bangsa Inggris ini masuk ke Indonesia pada tahun 1811. Tetapi kemudian negara Inggris ini diusir dari Indonesia karena terjadinya perseteruan antara negara Inggris dan Belanda, sehingga menyebabkan negara Inggris ini pergi dari Indonesia. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menyuruh kalian satu persatu menempelkan kata di papan tulis. Kata ini harus sesuai dengan gambar kearifan lokal seperti yang ada di video pembelajaran yang telah Ibu tampilkan tadi ya. Ya, Bu. Kalian satu persatu maju ke depan untuk menempelkan katanya sesuai dengan gambar. Ibu. Ya, terima kasih. Nah, kata-katanya dipilih sendiri di sini, lalu kalian tempelkan. Nah, silakan yang pertama Haikal maju ke depan. Oke, lanjut Sispi. Oke, Lala. Sini Sispi. Ya. Ya, Haikal. Lala.
kita coba cek ya. Ini gambar apa? Patung Sultan Syarif Hasim. Oke, gambar ini makam Raja Sultan Mahmud Syah. Oke, selanjutnya gambar. Mahkota Kerajaan. Oke, ini. Monumen kapal Katrop. Lalu patung yang ini. Patung Ratu Wilhelmina. Selanjutnya cermin Permaisuri. Singgasana Raja. Raja Buntung. Selanjutnya. Gramofon Komet. Oke, betul semua ya anak-anak ibu. Selanjutnya, ibu mau nanya nih, apakah kalian sudah mengerti dengan mendengarkan penjelasan dari ibu, terus melihat dan mendengarkan video pembelajaran? Apakah sudah paham dengan pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Bagus, kalau sudah paham, sekarang kerjakan tugas yang ibu berikan ini secara individu ya. Dan jangan Individu buka apa, Bu? buku. Hah? Video itu apa? Oh, sendiri-sendiri. Oh. Jangan buka buku, tutup bukunya. Ini tugasnya. Kasih, Bu. Ya. Kasih, Bu. Ya. Terima kasih dulu yuk. Silakan kerjakan ya. Buat nama, Bu. Iya. Tanggal berapa, Bu? 12 Juni 2021. Kelas 5. Sudah siap anak-anak? sudah, Bu. Oke, baik kita bahas dan periksa jawabannya sama-sama ya. Silahkan tukar kertas jawabannya dengan teman sebelah. Oke, kita bahas ya sama-sama. Nomor 1, bacakan soal dan jawabannya Lala. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Jawabannya? adalah bangsa-bangsa Eropa. Bu. Iya, betul. Sispi dan Mika nomor 2. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Jawabannya? Ingin menguasai negara hasil rempah-rempah. Oke, betul. Iya, dibetulkan Haikal, jawaban nomor 2-nya. Nomor 3, bacakan soalnya Haikal. 3. Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjajahan di samudra? Tahun 1511. Oke. Selanjutnya, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Jawabannya itu Tidore. Ya, Pipi silakan. Apa jawabannya? Oh ya, betul. Silakan. Kalau jawaban temannya betul, silakan dibuat checklist ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Oke, silakan Lala. Mencari kekayaan gold, menyebarkan agama gospel, mencari kejayaan glory, perkembangan ekstern. Betul. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Oh, silakan Heka. Menderita dan tersiksa. Iya, betul. Sudah semua? Silakan Sudah, Bu. dinilai. Silakan dinilai lalu kumpulkan ke Ibu. Sudah, Bu. Oke. Baik anak-anak, selesai sudah materi pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah Bu, bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. ya, bangsa-bangsa Eropa yang pernah menjajah negara Indonesia ada bangsa. Betul, Ge. Iya, betul. Sama Belanda, Inggris. Iya. Spanyol. Bangsa Eropa yang pertama kali masuk ke Indonesia adalah Bangsa Portugis. iya,
lagu Hari Merdeka. Silakan semuanya berdiri. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih digabung malam. Kita tetap setia, membela rakyat Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Oke, silakan duduk anak-anak. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Dan jangan lupa LKPD-nya dikumpul minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan pulang anak-anak itu. Ya, di kelas. Ya, Bu.